Assalamualaikum teman-teman, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Jadi di sini saya akan membahas tentang hakikat bahasa. Yang pertama di sini ada pengertian bahasa. Apa itu bahasa? Mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi mendengar kata bahasa ya. Jadi di sini bahasa itu adalah alat komunikasi yang memiliki maksud, makna, informasi untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan. Lanjut bagian yang kedua yaitu ciri-ciri bahasa. Yang pertama di sini bahasa bersifat arbitrer. Yang dimaksud dengan bahasa bersifat arbitrer adalah bahasa yang muncul tanpa alasan. Contohnya, misalnya ada sebuah kertas. Kenapa itu disebut dengan kertas? Kenapa tidak kertis, kertos gitu? Karena tidak ada alasan untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Intinya, kearbitreran bahasa sudah disepakati oleh masyarakat. Yang kedua, bahasa bersifat konvensional, yang dimana maksud bahasa bersifat konvensional ini adalah bahasa itu sudah disepakati atau kesepakatan. Contohnya gini, saya tinggal di Aceh, di sana saya menggunakan bahasa Aceh. Kenapa? Karena di sana mereka sudah sepakat bahwasanya di sana harus menggunakan bahasa Aceh. Kemudian beda cerita kalau saya pindah ke Jawa, misalnya, otomatis secara terpaksa di sana saya harus bisa berbahasa Jawa. Kenapa? Karena itu tadi, di sana mereka semua menggunakan konvensional atau sepakat dengan bahasa mereka tersebut. Lanjut yang ketiga, bahasa bersifat produktif. Yang dimaksud dengan bahasa bersifat produktif ini adalah bahasa itu semakin bertambah atau berkembang dari masa ke masa. Contohnya, dulu ada namanya dokat yang artinya dompet. Contoh kalimatnya gini, aku mau jajan tapi dokatku ketinggalan. Kalau sekarang orang bilangnya, aku mau jajan, tapi dompetku ketinggalan gitu. Jadi, kata dokat itu tidak pernah digunakan. Yaitu tadi, seiring berkembangnya bahasa dari masa ke masa, terjadilah perubahan dalam bahasa tersebut. Lanjut yang keempat, bahasa bersifat dinamis. Maksud dari bahasa bersifat dinamis ini adalah bahasa tidak terlepas dari berbagai kemungkinan perubahannya sewaktu-waktu dapat terjadi. Contohnya, dulu kita tidak mengenal kata solusi. Sekarang, kata solusi itu sudah populer, banyak digunakan orang. Ada lagi kata centang perenang. Dulu kata itu sangat populer, tetapi sekarang tidak ada lagi. Bahkan banyak sebagian orang yang tidak tahu apa itu centang perenang. Jadi, itu tadi, bahasa sewaktu-waktu terjadi adanya perubahan. Yang kelima, bahasa bersifat beragam. Maksud dari bahasa bersifat beragam ini adalah bahasa itu memiliki kekhasan di setiap penutur, daerah, dan situasi. Contohnya gini, saya misalnya tinggal di Gunung Tua menggunakan bahasa Batak. Tetapi tidak semua bahasa Batak itu sama. Seperti misalnya di Padang Sidimpuan, mereka menggunakan bahasa Batak, tetapi bahasanya itu agak sedikit berbeda karena setiap daerah berbeda kekhasan bahasanya masing-masing. Yang keenam, bahasa bersifat manasuka. Maksud dari bahasa bersifat manasuka ini adalah bahasa itu harus tetap beraturan. Contohnya, kalimat ibu saya sedang memasak di dapur. Itu merupakan bahasa yang beraturan, yang mudah dipahami oleh orang. Beda dengan kalau misalnya di dapur saya memasak sedang ibu. Itu bahasa yang tidak beraturan dan tidak ada orang yang memahami atas bahasa itu. Yang ketiga, fungsi bahasa. Yang pertama, bahasa sebagai alat ekspresi diri. Dari namanya saja sudah tahu ya, bahasa itu dapat mengekspresikan diri kita sendiri. Yang kedua, bahasa sebagai alat komunikasi. Komunikasi tidak akan sempurna bila ekspresi diri kita tidak dipahami oleh orang lain. Apalagi pada saat kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi, tentunya kita sudah memiliki tujuan tertentu. Yang ketiga, bahasa sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial. Pada saat kita beradaptasi dengan lingkungan sosial tertentu, kita memilih bahasa yang akan kita gunakan berdasarkan situasi dan kondisi yang kita hadapi. Yang keempat, bahasa sebagai alat kontrol sosial. Bahasa sangat efektif sebagai alat kontrol sosial. Kontrol sosial ini diterapkan pada diri kita sendiri ataupun kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum.